Taman nasional yang terbuat dari daging, merah darah dan lubang besar yang terbuat dari daging. Selamat datang di Taman Lubang Daging. Dikenal sebagai Misteri Flash Pit National Park, Taman Nasional Lubang Daging Misteri. Ya cukup panjang, tapi kenapa namanya lubang daging? Karena memang taman ini adalah lubang besar yang terbuat dari kelihatannya daging, yang ditemukan di timur Texas dekat kota Gumption. Ditemukan bahwa kedalaman lubang ini mencapai 30 km di bawah permukaan bumi. Jadi cukup dalam. Oke, lubang daging ini pertama kali ditemukan pada tahun 1973. Dan pada tahun 1976, perusahaan tambang dengan nama Anodyne menjadikan lubang daging ini menjadi tempat wisatawan, lengkap dengan restoran dan penginapan-penginapan. Bahkan pada tahun 1980, Presiden Amerika menyatakan bahwa lubang daging ini resmi menjadi sebuah taman nasional. Seiring waktu, banyak orang-orang yang ingin ke taman nasional ini. Sampai Anodyne, perusahaan tambang tadi, terus menambahkan fasilitas-fasilitas baru di sekitar lubang itu, bahkan juga di dalam lubang itu. Tapi aku tahu apa yang kalian pikirkan. Ini spektakuler sekali. Lubang terbuat dari daging jadi taman nasional. Lah kok baru denger saya? Itu karena pada tanggal 4 Juli tahun 2007, sebuah musibah besar terjadi yang mengakibatkan hilangnya 750 nyawa dan ribuan lain terluka parah, yang mengakibatkan taman nasional ini langsung ditutup pemerintah. Dan segala informasi-informasi mengenai taman ini langsung dibuang. Jadi sekarang informasi mengenai taman ini susah dicari, karena di beberapa dokumen yang lolos ke publik ada makhluk-makhluk lain yang tinggal di dalam lubang daging itu. Ingin tahu lebih? Silakan komen di bawah dan mari kita bahas di episode selanjutnya. Shoutout kepada Trevor Roberts yang telah menulis dan membuat world building misteri Flash Pit National Park ini. Kalian bisa cek sendiri di internet, and I'll see you guys next time. Taman Nasional Lubang Daging Misteri. Banyak sekali yang ingin lebih tahu mengenai misteri Flash Pit National Park. Spesifiknya mengenai apa sebenarnya lubang daging ini dan ada apa di dalamnya. Sedikit sejarah, lubang daging ini pertama kali ditemukan pada tahun 1973 oleh orang bernama James Jackson, seorang pekerja pertambangan minyak. Dia dan timnya menemukan sesuatu yang kelihatan organik tapi bukan jamur atau tumbuhan. Dan dari pengamatan pertama mereka, apapun ini mempunyai kedalaman 180 meter. Tapi yang paling menyeramkan lagi, di surat James Jackson kepada rekannya Colton Fleming, ia menulis bahwa apapun yang mereka temukan ini bernafas, bersuara, dan berdarah. James Jackson kemudian menjadi orang pertama yang menjelajahi lubang daging ini dengan peralatan selam, karena waktu itu belum ada teknologi untuk menjelajahi lubang daging ini. Jadi mereka harus pakai apa yang mereka punya. Dan pada kedalaman 548 meter, mereka bertemu dengan makhluk pertama di lubang daging ini. Gambar ini adalah gambaran pertama mengenai makhluk yang mereka temui. Bertahun-tahun kemudian, peneliti akan menamakan makhluk ini sebagai abyssal copepod. Kalau dilihat, makhluk ini seperti laba-laba, udang, atau lobster. Dan itu benar, karena makhluk ini masuk ke dalam keluarga Arthropoda. Bedanya kalau saudaranya lobster tinggal di laut, yang ini hidup di dalam daging. Jadi kayak saudara kita sendiri. Oke, makhluk ini mempunyai cairan putih di sekeliling tubuhnya untuk dapat menyelip di antara otot-otot dan daging di dalam lubang daging ini. Makhluk ini juga tidak suka cahaya, jadi jarang sekali bertemu dengan manusia. Namun harus hati-hati, karena makhluk ini bisa memiliki panjang 6 meter.
Tapi yang paling menyeramkan lagi dari makhluk ini adalah mereka tak memiliki tangan seperti laba-laba atau kuku seperti kepiting. Namun mereka memiliki tangan seperti manusia yang mereka gunakan untuk memangsa-mangsa mereka dengan menyekek dan menyeretnya ke dalam lubang. Panjang sekali karena memang banyak sekali misteri mengenai lubang ini, dan saya lihat banyak sekali dari kalian yang ingin tahu lebih mengenai lubang daging ini. Jadi sebagai apresiasiku kepada banyak sekali yang menonton video pertama, saya membuat video ini sedikit lebih panjang dari biasanya. Tapi ini bukan semuanya, bukan semua misterinya. Masih ada makhluk-makhluk lain, masih ada eksperimen-eksperimen yang dilakukan oleh negara di dalam lubang ini. Masih ada teori, mungkin saja lubang daging ini adalah bagian dari makhluk yang lebih besar lagi. Dan masih ada juga tragedi 4 Juli 2007. Mau tahu lebih? Silahkan komen di bawah bagian mana yang kalian paling penasaran, dan kita bahas di video berikutnya. Taman Nasional Lubang Daging Misteri. Misteri Flash Pit National Park mempunyai banyak sekali misteri. Tapi yang kalian perlu ketahui adalah, seperti halnya taman lain, lubang daging ini merupakan suatu ekosistem. Dan di suatu ekosistem itu ada binatang-binatangnya. Salah satunya adalah makhluk dengan nama Amorphous Shape. Ini merupakan salah satu makhluk yang sempat didokumentasi. Bahkan juga ada brosurnya. Ini dia. Bingung? Tenang, saya ceritakan dari awal. Pertama, makhluk ini tidak memiliki kaki, tangan, hidung, kulit, dan juga tulang. Jadi benar-benar hanya organ saja. Kalau begitu, kenapa bisa hidup? Jadi begini, sebelumnya di komen ada yang bertanya, kalau ini taman terbuat dari daging, kenapa makhluk-makhluk di dalamnya tidak makan dagingnya aja? Ya, ini dia, salah satu makhluknya yang melakukan itu. Jadi makhluk ini tinggal di dalam lipatan, atau saku, atau kantong. Ya pokoknya dia kayak nyilip-nyilip. Dan mereka mempunyai semacam anggota tubuh seperti pipa yang mereka gunakan untuk menyedot nutrisi seperti protein dari daging-daging di sekitarnya. Dengan tidak adanya anggota badan seperti kaki, tangan, hidung, dan lain-lain, mereka mengurangi kebutuhan kalori metabolisme. Jadi aneh juga ya. Tapi yang lebih aneh lagi adalah bagaimana makhluk ini berkembang biak. Jadi mereka berkembang biak seperti binatang lain, berpasangan. Tapi bagaimana makhluk yang tidak punya kaki, tangan, bahkan juga tulang bisa mencari pasangan? Ya dengan dating app ya? Bukan. Oke, jadi yang benernya begini. Sebagai konteks, manusia kalau merasakan ada yang aneh di dalam badannya, biasanya yang dilakukan badan itu adalah, ya salah satunya adalah muntah, iya kan? Sama halnya dengan lubang daging ini, setelah beberapa waktu, Amorphous Shape ini dimuntahkan dari saku atau kantong pendiamannya. Dan ketika di luar, ya dia mengikuti arusnya aja, kayak, nih lubang daging ini mau bawa saya kemana ya terserah, dengan harapan mencari kediaman yang baru. Dan kadang di tempat yang baru ini ada juga makhluk yang sama dengan gender berbeda. Mereka saling sadar akan satu sama lain karena ada feromon dari tubuh mereka yang membantu mereka berkomunikasi. Setelah bertemu, mereka akan melakukan tanggung jawab mereka sebagai makhluk hidup. Bagaimana mereka melakukannya? Itu saya skip saja ya. Yang jelas, salah satu peneliti pernah melihat mereka melakukan kewajibannya, dan komen para peneliti adalah, semoga tidak ada yang pernah melihatnya. Wow, oke. Jelasin satu makhluk saja sudah cukup panjang. Ini videonya udah terlalu lama kali ya. Tapi saya cuma jelasin satu makhluk aja rasanya kurang. Oke, bagaimana kalau hari ini saya ceritakan satu lagi makhluk yang ada di lubang daging ini. Makhluk yang diberikan julukan vampir oleh para turis-turis yang dulu suka menjenguk taman ini. Makhluk yang berpenampakan seperti ini.
Gimana? Tertarik? Tunggu video selanjutnya. Atau kalian mau tahu lebih mengenai yang lain? Kalau begitu, komen di bawah. Bagian apa yang kalian paling penasaran? Dan kita bahas di video selanjutnya. Selanjutnya dari selanjutnya. Karena selanjutnya ini kita bahas ini. Oke, see you next time. Kembali ke Taman Nasional Lubang Daging Misteri. Di video sebelumnya kita membahas mengenai amorphous shrimp, makhluk di dalam lubang daging yang mengambil nutrisi dari daging-daging di lubang daging. Sekarang saya perkenalkan kepada kalian makhluk yang paling sering muncul di lubang daging ini, yaitu Mesoglial Tridecapod. Tridecapod ini terinspirasi dari kata trideca yang artinya 13. 13 karena makhluk ini punya 13 kaki. 12 digunakan untuk gerak dan satu lagi untuk proteksi atau sebenarnya bisa kita anggap sebagai kepala. Oke, saya sedikit warning untuk yang takut laba-laba karena fakta selanjutnya akan membuat lebih merinding. Ini adalah besar makhluknya dan ini adalah besar manusia di sebelahnya sebagai komparasi. Apa masih ada yang mau ke taman ini? Oke, sebagai makhluk yang tinggal di tempat gelap, Mesoglial tidak punya mata. Atau lebih tepatnya mereka buta. Tapi mereka memiliki sensor ganglia yang mendeteksi gelombang elektrik untuk membantu mereka bernavigasi di tempat yang gelap dan rumit seperti lubang daging ini. Biasanya mereka berjalan sampai menemukan sebuah arteri atau semacam arteri di lubang daging ini. Kenapa? Itu karena makhluk ini hidup dengan minum darah. Udah ketahuan kan kenapa disebut vampir sekarang? Ditambah ini makhluk sering kelihatan. Ya, jadi mindset turisnya pasti ngira ini wah kayak vampir dong. Tapi kenyataannya, makhluk ini adalah salah satu makhluk yang paling tidak bahaya. Karena walaupun mereka seram dan membuatku ingin menyemprotnya dengan sekilo baygon, makhluk ini tidak membahayakan manusia. Malah manusia yang membahayakan makhluk ini. Jadi begini, kalau kalian ingat di part 1, perusahaan Anodyne membuat tempat wisatawan di dalam lubang daging ini, lengkap dengan macam-macam peralatan elektronik. Nah, Mesoglial ini bernavigasi dengan mendeteksi gelombang listrik atau semacam itu, dan suka mengira bahwa kabel listrik yang mengalir di tempat wisatawan itu merupakan arteri. Dan ketika mereka coba mengambil nutrisi yang mereka dapat hanya kesetrum, maka itu para petugas taman biasanya suka kesel dengan makhluk ini karena sering mengakibatkan mati listrik. Ya kamu bayangin aja di dalam ini terus mati listrik, panik gak? Padahal makhluk ini baik sekali. Ya, maksudnya mereka mengambil makanannya saja dengan memotong arterinya pelan-pelan, hisap darahnya, filter nutrisinya, balikin lagi sisanya, bahkan lukanya bekas potongan mereka, itu mereka tutup lagi dengan cairan tubuh mereka. Ini sebenarnya lebih kayak nyamuk ya, banding laba-laba. Jadi sekarang kalian sudah tahu mengenai 3 makhluk di lubang daging ini. 1. Abyssal Copepod. 2. Amorphous shrimp. 3. Mesoglial Tridecapod. Berarti ini semua makhluk di lubang daging ini kan? Iya kan? Iya kan? Mau tahu lebih? Komen di bawah. Taman Nasional Lubang Daging Misteri Part 5. Sebelumnya kita telah membahas mengenai makhluk-makhluk yang ada di dalam lubang ini. Tapi kita belum bahas lebih mengenai apa sebenarnya tempat ini. Apa sebenarnya lubang daging ini? Ada berbagai teori mengenai apa lubang daging ini. Salah satunya datang dari penemunya sendiri, James Jackson atau James Jim Jackson. Di dalam suratnya ke Colton Fleming, ia menulis mengenai apa yang dia lihat di lubang ini, dan apapun ini yang dia temukan, dia duga bukan dari bumi ini. Dengan kata lain,
alien. Tapi selain itu, dia juga menulis bahwa lubang ini seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar lagi. Dan yang mereka temukan ini hanyalah mulutnya saja. Teori yang menarik, tapi teori tidak ada apa-apanya kalau tidak ada bukti. Tapi teori kedua, ada beberapa bukti yang mendukungnya. Beberapa tahun setelah ditemukan lubang daging ini, banyak penelitian yang dilakukan dengan mengeksplorasikan lubang daging ini. Dan kedalaman yang berhasil dicapai manusia adalah 19.012 meter. Karena lebih dari itu, eksplorasinya dianggap terlalu berbahaya. Tentu ada upaya meluncurkan semacam drone atau robot, tapi susah dilakukan karena selalu ada gangguan komunikasi atau drone-nya hancur. Ya, waktu itu belum ada 4G atau 5G ya. Dan walaupun ada, good luck cari signal di kedalaman 20 km lapisan daging. Tapi dari hasil semua ini, ditemukan bahwa lubang daging ini mempunyai bentuk seperti makhluk hidup. Karena ada beberapa bagian yang seperti tulang, paru-paru, dan lambung di dalam lubang ini. Wow, jadi James Jackson mungkin benar juga. Dan iya, paru-paru dan lambung. Karena lubang daging ini bernafas dan memiliki asam lambung. Asam lambung sebesar Danau Toba. Edan! Oke, jadi terbukti Sayangnya, bahwa lubang daging ini bisa dibilang sebagai makhluk hidup dan diberi nama ilmiah Permian Basin Superorganism. Oke, jadi kalau ini makhluk hidup, muncul pertanyaan lagi. Datangnya dari mana? Apa ini alien yang seperti dikatakan James Jackson tadi? Mungkin. Tapi teori lain yang datang pada waktu itu datang dari gereja yang tidak senang dengan keberadaan lubang daging ini. Di majalah Sanctify yang diterbitkan pada April 1981, mereka mengatakan bahwa lubang daging ini adalah lubang neraka yang menuju ke Lucifer sendiri, dikubur oleh yang maha kuasa dan dinikmati oleh yang terkutuk. Tapi ada teori yang menarik lagi yang datang dari legenda orang Kado, sebuah kelompok suku India. Dan ada legenda yang berbunyi seperti ini. Roh agung tidur di hutan, bunga, burung, dan hewan kecil di perbukitan yang tenang ini. Kemudian seekor naga menghancurkan wilayah ini, membawa penyakit, kekosongan, kebencian, dan keserakahan pada orang-orang. Bangsa Indian memohon kepada roh agung untuk menundukkan sang naga itu ke dalam tidur nyenyak. Dan kekuatan dari surga pun berkumpul untuk menguburnya di bawah bumi, di mana ia akan mengguncang dunia sampai hari ini. Setelah roh agung mengalahkan sang naga, dia menyebabkan air murni menyembur ke seluruh bumi dari naga itu dan meminta agar tempat favoritnya dijadikan tempat netral agar ia bisa membagi air penyembuh ini. Dan itulah beberapa informasi dan teori mengenai lubang daging ini. Tapi itu hanya beberapa hal saja. Mau tahu lebih? Tentu saja kalian ingin tahu lebih. Karena saya lihat banyak sekali yang sangat penasaran. Jadi saya mendengar apa yang kalian inginkan dan saya akan memberikannya. Saya telah menyiapkan 5 video lagi untuk membahas lubang daging ini. Dengan video terakhir akan membahas mengenai tragedi 4 Juli 2007. Jadi kalau kalian masih penasaran, jangan lupa follow untuk menyaksikan video berikutnya. Tapi barangkali ada yang ingin kalian lebih penasaran lagi. Kalau begitu silahkan komen di bawah dan akan saya selipin di video-video berikutnya. Dan karena kita sudah setengah jalan, saya ingin berterima kasih kepada kalian semua karena telah passionate sekali menonton video ini. Dan karena ini sudah setengah jalan, saya ingatkan lagi, ini semua fiksi, ditulis oleh author Trevor Roberts. Oke, itu saja. Kita bahas misteri selanjutnya di video berikutnya.